Malam minggu janjian bertemu di Geprek Bensu cabang Pekanbaru. Walau Covid belum juga berlalu, pengetahuan harus terus dipacu. Ayo teman-teman, kembali bertemu lagi di channel saya Rian Boltok. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tetapi dalam video ini akan lebih dibahas mengenai distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa ya di-subscribe dan dukung channel ini agar menjadi channel nomor 1 mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Oke, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ini lanjutan dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu part yang keduanya, di mana distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Di part yang pertama sudah ada produksi sebagai kegiatan ekonomi. Ya, ini part yang kedua, langsung saja. Nah, distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, itu dia. Oke. Kemudian tugas utama dari distribusi adalah menyampaikan barang-barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, gampang. Nah, pihak-pihak dalam distribusi yaitu yang pertama ada agen. Agen ini merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Kemudian ada makelar, yaitu merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Nah, nanti jasa atas makelar ini yang dia terima namanya kurtasi. Itu dia. Selanjutnya ada komisioner, yaitu merupakan perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Nah, nanti upahnya disebut komisi. Oke, selanjutnya ada pedagang besar atau grosir yang kita kenal sebagai grosir, yaitu pedagang yang membeli kemudian menjual barangnya dalam jumlah yang besar. Nah, itu dia. Kemudian pedagang eceran, yaitu merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian dia menjualnya secara eceran kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada eksportir, itu adalah badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri, kemudian mereka jual ke luar negeri. Nah, kemudian ada importir, yaitu badan atau perusahaan yang membeli barang-barang yang dihasilkan oleh produsen luar negeri, lalu mereka menjualnya di dalam negeri. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, apa saja yang mempengaruhi distribusi? Yang pertama adalah produk. Nah, produk itu ya seperti nilai barang, ya, kemudian ukuran barangnya, ya, ketahanan barangnya, keleluasaan nilai produk, ya. Nilai barang tadi seperti kualitasnya, kan, bagaimana kualitas barang tersebut. Nah, itu perlu diperhatikan juga dalam kegiatan distribusi, ya. Kemudian pasar, nah ini juga sangat mempengaruhi distribusi, yaitu yang perlu diperhatikan seperti jumlah pembelinya. Nah, kira-kira banyak nggak jumlah pembelinya? Nah, kalau banyak ya otomatis akan banyak distribusikan. Kemudian letak geografisnya, nah kira-kira butuh berapa lama mengantarnya? Bagaimana rute menuju tempat pasarnya? Nah, itu dia. Kemudian jumlah pesanan, ya, dan kebiasaan dalam pembelian. Apa saja yang biasanya dibeli oleh masyarakat di sana? Nah, itu dia. Kemudian produsen, ya, yang perlu diperhatikan seperti pendanaan, ya, kemudian pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, kemudian pengawasan saluran dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah perantara. Nah, perantara yang perlu diperhatikan itu adalah seperti pelayanan, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, keuangan perantaranya, volume penjualannya, kemudian ongkos penyaluran barangnya. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Nah, gampang ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya ada siapkan, yaitu atau tampilkan mata rantai kegiatan distribusi. Ya, yang pertama sangat pendek atau langsung, artinya dari produsen langsung kepada konsumen. Nah, ini dia, langsung kepada konsumen akhir. Nah, itu disebut dengan sangat pendek, ya, mata rantai sangat pendek. Kemudian mata rantai pendek, yaitu dari produsen, kemudian disalurkan kepada pengecer, kemudian baru sampai kepada konsumen akhirnya. Nah, kemudian mata rantai agak pendek, ya, agak pendek, yaitu dari produsen menuju grosir dulu, baru menuju pengecer, baru menuju konsumen akhir.
Nah, itu agak pendek. Kemudian yang berikutnya adalah mata rantai distribusi panjang, yaitu dari produsen disalurkan dulu ke agen, dari agen ke subagen dulu, kemudian dari subagen ke grosir lagi, kemudian ke pengecer, lalu ke konsumen akhir. Nah, itu yang rantai distribusi panjang. Kemudian mata rantai distribusi sangat panjang ya. Yang sangat panjangnya itu adalah dari produsen diantar ke agen tunggal, lalu menuju agen, lalu menuju subagen, lalu menuju ke grosir, lalu menuju ke pengecer, lalu menuju ke konsumen akhir. Nah, itulah dia mata rantai distribusi, dari sangat pendek, ya kan, kemudian pendek, kemudian agak pendek, kemudian panjang, kemudian sangat panjang. Nah, sampai di sini video pembelajaran tentang distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Ya, nah sampai di sini semoga bermanfaat, dan biar bermanfaat bagi teman-teman yang lain, jangan lupa video ini di-share kepada teman-temannya dan sekalian di-like, lalu kalian komen di mana bagian yang kalian kurang paham ya, biar saya nanti bisa membantu menjawab. Kemudian jangan lupa di-subscribe ya, dukung terus channel Rian Boltok ya dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye.